Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Jaemin disuruh pergi ke Harmonia. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan Jaemin meminta Hera untuk menyiapkan barang-barang Jaemin untuk pergi ke Harmonia. Jaemin berkata, "Aku dikirim pergi ke Harmonia. Kalau begitu saya ikut. Kali ini aku akan pergi sendirian. Bukan karena kamu tidak kompeten. Jadi jangan salah paham." Hera bergumam, "Sayang sekali, aku tidak bisa mengamati sihirnya. Tapi aku tidak bisa menjadi beban di daerah peperangan." Jaemin berkata, "Kalau begitu aku serahkan persiapannya padamu." Baik, kita beralih di tempat lain. Di sana ada Renon dan Ani. Di sana Renon sedang mengejek Jaemin. Dengan tiba-tiba Jaemin sudah tiba di tempat tersebut. Jaemin berkata, "Lanjutkan, jangan hiraukan aku." "Kerja bagus Ani, kamu sudah melakukannya dengan baik. Terima kasih." "Dan kamu, aku paham kamu frustasi karena terjebak di kelas 4. Tapi kamu harus melampauinya bagaimanapun caranya. Aku akan pergi untuk sementara. Selama aku sedang bertugas, kalian harus saling tolong-menolong. Tolong bawa aku juga. Itu medan perang. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di sana nantinya. Dan aku tidak boleh sampai melakukan kesalahan, karena aku khawatir pada kalian." Dengan tiba-tiba Hera datang dan dia berkata, "Serahkan murid-murid Anda pada saya. Apa kamu sangat ingin pergi ke sana?" "Iya, saya benar-benar ingin pergi. Tolong beri saya kesempatan untuk melihat dan mempelajari sihir milik Anda." "Baiklah, aku akan memikirkannya." Kita beralih di suatu tempat. Seorang wanita di sana berkata, "Mereka bilang kamu sudah membunuh Master Harmonia, Jin." "Aku hanya beruntung saja, Alice. Para anggota tentara pembebasan pasti sangat senang. Iya, tidak lama lagi kita akan berhasil mengambil alih ibu kota. Harmonia telah mengirimkan permintaan bantuan ke Saldam. Menurutmu siapa yang akan datang, Beryl?" "Kemungkinan besar Jaemin. Jika dia berusaha ikut campur dengan rencana kita, apa yang harus kita lakukan? Kita akan mengurusnya nanti. Masa depan itu tidak bisa diprediksi. Jaemin Walton adalah orang yang sangat kamu sayangi. Apakah kamu tidak masalah?" "Aku tidak tahu sudah berapa jauh Jaemin berkembang dalam 5 tahun terakhir ini. Yang pasti, dia tidak akan bisa dikalahkan semudah itu. Entah kenapa aku merasa seperti takdir kami saling berdekatan. Aku harus mempersiapkan caraku sendiri. Ayo Beryl." Baik, kita beralih di Kastil Harmonia. Di sana ada Raja Harmonia yang bernama Kipus. Dia berkata, "Apa urusannya denganku kalau ada seorang master yang datang dari Saldam? Meskipun merepotkan, Anda tetap harus menemuinya. Dia hanya seorang penyihir. Kamu menyuruh raja suatu negara untuk pergi menemuinya. Tapi kamilah yang telah meminta bantuan setelah kematian Tuan Kiril." "Benar,
Kiril sudah mati. Apa yang pasukan lakukan? Kenapa mereka tidak menghancurkan para tentara pembebasan itu? Itu sebabnya kami meminta seorang master dari Saldam. Mungkin inilah waktu yang tepat untuk mendatangkan Tuan Walton Junior. Apa kamu memang harus bertindak sejauh itu? Jamin Walton akan menjadi sosok penting. Anak itu rentan terhadap godaan. Jadi jika kita menjanjikan padanya posisi Duke, Jamin Walton adalah putra tertua dari keluarga Walton. Tidak ada alasan baginya untuk tinggal di Harmonia. Terlebih jika kita gagal dalam memujuknya, Saldam tidak akan tinggal diam setelah mereka mengetahuinya. Jadi apa menurutmu aku salah? Kamu tidak ingin menyarankan agar kita mengalah terhadap para pemberontak, bukan? Bukankah justru negara ini yang akan hancur karena ideologi para etis seperti itu? Andalah yang seharusnya mengurus urusan negara ini, bukan dia. Abaikan saja dia, Yang Mulia. Percayakan saja pada saya, Yang Mulia. Neo bergumam. Alasan kenapa negara ini menjadi seperti ini adalah karena Hel. Tidak lama setelah raja sebelumnya meninggal, dia memungut pajak yang begitu besar dan memeras orang-orang, menangkap para loyalitas yang memberantas tirani para bangsawan, dan membunuh mereka semua. Itu semua adalah rencana Hel. Sekarang hanya aku yang tersisa, seperti sebuah lilin yang diterjang angin. Kita beralih di atap Magic Tower. Ternyata di sana Jamin dan yang lainnya sudah sampai. Seseorang di sana berkata, "Aku adalah master dari Magic Tower Harmonia. Namaku Zakan. Aku Jamin Walton." Tidak aku sangka aku bertemu dengan Walton Junior yang terkenal itu. Tapi siapa yang ada di belakangmu? Murid-murid dan sekretarisku. Mereka ingin berjalan-jalan ke Harmonia. Zakan bergumam, "Jalan-jalan di medan perang. Sombong sekali." Zakan berkata, "Raja akan segera menemuimu. Saya akan memandu Anda. Ini adalah ruang tahta." Jamin dan yang lainnya memasuki ruang tahta tersebut. Jamin bergumam, "Apa dia rajanya?" Hel berkata, "Yang Mulia, kita punya tamu dari Saldam. Saya Walton Junior. Tapi kenapa aku ada di sini? Kenapa ada banyak sekali orang?" "Yang Mulia, sepertinya Anda sedang kurang sehat. Mungkin Anda perlu istirahat sekarang. Jadi biarkan saya memandu Anda." Hill bergumam, "Kondisi raja saat ini sudah terlalu parah, sehingga tidak mungkin baginya untuk mengawasi urusan kenegaraan lagi." Hill berkata, "Saya minta maaf atas hal ini. Saya adalah Hill." Jamin bergumam, "Jadi pria inilah penyebab dari hancurnya Harmonia. Lebih baik aku terus memantau situasinya." Hill berkata, "Karena situasinya seperti ini, mari kita makan terlebih dahulu." Kita beralih di tempat makan, dan Hill pun tiba di tempat makan. Dia berkata, "Maaf telah membuat kalian menunggu. Tampaknya kalian sedang asik berbincang. Silakan dimakan. Makanan ini dibuat oleh koki terbaik. Saya harap ini sesuai dengan selera kalian. Tuan Walton Junior, saya dengar Anda telah mengasingkan diri selama 5 tahun belakangan ini.
dengan tiba-tiba ada pelayan yang menjatuhkan sebuah makanan. Dan tiba-tiba salah satu orang di sana memukul pelayan itu. Jaemin bergumam, sepertinya mereka sudah terbiasa melakukan itu. Apa semua bangsawan di Harmonia sudah membusuk sampai ke akar? Orang yang memukul pelayan tadi berkata, "Apa kamu mau bergabung dengan para tentara pembebasan juga? Saya terlalu keras memberinya pelajaran." "Tidak masalah. Siapa namamu tadi?" "Saya Viscount Capri. Makanan ini terlihat nikmat. Bawakan aku makanan ini lagi." "Yang bawa kamu sendiri. Bagaimana menurutmu, Tuan Hale? Perintahkan saja dia." "Makanan yang kalian persiapkan ini aku sangat menikmatinya. Bahkan ini jadi lebih nikmat lagi karena disajikan langsung oleh Viscount Capri. Anda pasti lelah setelah melakukan perjalanan jauh. Jadi silakan istirahat. Kita akan memulai pertemuannya hari esok. Aku harap pelayan yang tadi baik-baik saja." "Tentu saja, Anda tidak perlu khawatir." Kita beralih di luar ruangan. Di sana Renon berkata, "Lega sekali melihat orang-orang itu kesal." Tiba-tiba Koneo menghadang Jaemin. Dia berkata, "Permisi, bolehkah saya meminta waktu Anda sebentar? Saya Koneo dari Harmonia. Saya ingin mengatakan sesuatu." Kita beralih di tempat yang lain. Di sana Jaemin berkata, "Ada apa? Saya melihat semua yang terjadi sebelumnya. Anda membuat Tuan Hale mengalami penghinaan seperti itu. Saya cukup terkesan. Aku tidak tahu kenapa kamu yakin bahwa aku telah menghina Tuan Hale. Saya terlalu terbawa suasana. Habisnya ini adalah pertemuan pertama kita. Jika aku memberitahu Tuan Hale tentang hal ini, kamu pasti akan mendapatkan masalah besar. Saya ingin bertanya sesuatu. Bagaimana pengalaman Anda berada di Harmonia hari ini? Benar-benar kacau. Apa ini bisa dianggap sebagai negara?" "Anda benar. Harmonia lebih baik tidak ada. Jadi tolong bantu kami mengalahkan Harmonia. Jika Anda bersedia membantu, sebagai imbalannya, Harmonia akan menjadi negara bawahan Saldam. Akan aku anggap aku tidak mendengarnya. Tolong bantu orang-orang yang menderita. Itu bukan tawaran yang buruk bagi Saldam, bukan? Raja saat ini tidak lebih dari sekedar boneka milik Tuan Hale. Jika ini terus berlanjut, Harmonia tidak akan punya masa depan. Menyedihkan, saking tidak kompetennya, kamu sampai memohon ke negara lain. Apa kamu sudah mencoba yang terbaik? Kamu beranggapan bahwa Saldam tidak akan melakukan tirani terhadap negara ini. Kamu seharusnya malu. Tidak ada lagi yang perlu didengar." Kita beralih di ruang penyiksaan. Di sana Hale sedang menyiksa pelayan yang sudah menjatuhkan makanan tadi. Tiba-tiba ada seseorang yang datang. Dia berkata, "Tuan, ada masalah besar. Tentara pembebasan telah memasuki ibu kota." "Apa? Apakah di episode selanjutnya ada peperangan besar? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya." Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!